Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat dan rahmatnya bisa berkumpul melalui virtual Zoom, dan sekecil apapun nikmat yang kita berikan walaupun hanya satu kali hembusan napas itu adalah nikmat yang luar biasa. Tentu setiap napas yang kita hembuskan itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah salah satu yang percaya bahwa tidak ada, walaupun hanya daun setetes atau daun yang sehelai daun jatuh dari pohonnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu begitupun yang sama, Bapak Ibu tidak bisa masuk ke Zoom sini tanpa ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabat, semoga sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Dekan yang saya hormati, para pimpinan di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas silaturahminya dengan Bapak-bapak dan para peserta yang mudah-mudahan terus bersemangat untuk menempuh dua langkah terakhir yang sudah Bapak Ibu perjuangkan, serta peserta yang berbahagia mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, karena beberapa WA sudah masuk ke saya untuk izin tidak bisa ikut UKM karena sedang dioperasi, sedang diopname, dan seterusnya. Dan kemungkinan juga tidak akan bisa ikut UP begitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua sekitar kurang lebih 300 yang hadir di Zoom ini masih bisa bernapas dengan lega, masih bisa duduk dengan santai, masih bisa untuk menyimak apa yang diikhtiarkan oleh LPTK UIN Araniri Banda Aceh untuk memaksimalkan apa yang Bapak Ibu akan tempuh mulai hari besok sampai nanti tanggal 12 November ya untuk UP. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika nanti ada dalam penyampaiannya saya agak cepat, kemudian nanti akan disimulasikan juga. Akan disimulasikan juga bagaimana aplikasi yang digunakan, kemudian tentu selain aplikasi Bapak Ibu bisa menyampaikan atau bisa menggunakan aplikasi, tentu bahan-bahan yang akan diuploadnya juga sudah harus siap tentunya. Saya berharap konten-konten atau komponen-komponen yang disiapkan atau komponen yang sudah disosialisasikan oleh LPTK sudah disiapkan mulai dari penelitian, publikasi, kemudian sertifikat-sertifikat, refleksi diri sudah mulai dibuat, kemudian pengabdian, prestasi, dan lain-lain itu sudah mulai didigitalkan. Kalau masih ada yang dalam bentuk fisik, maka segera di-scan atau dipoto dalam bentuk scan, kemudian disimpan dalam bentuk folder yang rapi, nanti besok tinggal upload saja. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu membutuhkan waktu lama untuk mengupload karena sudah ada. Jaringan sudah oke, aplikasi sudah disosialisasikan, bahannya tidak ada, ya sama saja bohong juga. Oke. Karena nanti ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu selesaikan. Baik, sebelum masuk ke UKIN, saya ingin memperlihatkan apa yang harusnya sudah selesai ini untuk yang Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Ini adalah rekap Bapak Ibu. Rekap yang melakukan registrasi ulang atau daftar ulang di ukmppg.kemendikbud.go.id. Terlihat dengan jelas di sini masih ada 398, ini PR dari pengelola, mohon maaf, untuk menginformasikan kepada pesertanya yang 398 ini kalau masih seperti ini dipastikan tidak akan lulus, karena tidak daftar dan besok tidak akan bisa akses. Ya, jadi kalau pengelola dari Araniri Banda Aceh, mohon disosialisasikan kembali, ditekan kembali mahasiswanya, diinformasikan bahwa ada 398 yang belum melakukan pendaftaran ulang. Sehingga informasi dari panitia kita sepakat bahwa akan menutup pukul 14 ini.
hari ini, 14 hari ini. Jadi kalau 398 masih seperti ini, peserta yang belum mendaftar, maka mohon maaf kalau saya sampaikan, ini dipastikan tidak akan lulus kalau masih belum mendaftar. Bagaimana mau lulus, daftar juga enggak, Pak kan udah bayar, kan ada resikonya lagi, setelah bayar bisa masuk ke sini baru daftar. Nah ini masih banyak, kalau saya lihat 900 ini masih berjejer. Mohon Pak Rasul nanti dan tim di UIN Anari untuk memantau. Nah sekarang sudah berkurang satu, berarti 397, tadi 398. Karena waktu sudah mendekati masa tutup, jadi jangan sampai terlewat menyesal gara-gara tidak daftar ulang. Kemudian ini juga kok kenapa lokasinya beda-beda Pak, nggak di Araniri aja, karena yang di lokasi yang ditunjuk untuk pengawasan nanti adalah lokasi-lokasi ini. Jadi Bapak Ibu peserta tidak perlu heran, tidak perlu ragu, karena nanti UP-nya juga di lokasi masing-masing. Karena berbasis domisili itu. Jadi tidak perlu ke Kalijaga, Yogyakarta, tidak perlu ke UIN Bandung, tidak perlu ke Makassar, tidak perlu ke Mataram. Cukup di kamar masing-masing atau di tempat yang sinyalnya bagus, Bapak Ibu sudah bisa UP dari pengawas yang ada di sini. Jadi mohon untuk Bapak Ibu peserta yang masih belum daftar, belum mempunyai kartu peserta UKM PPG, segera melakukan registrasi ulang di ukm.kemdikbud.go.id. Oke, baik. Berikutnya adalah kita mulai masuk ke inti. Perkenalkan, saya Riki Nurdiansyah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Diminta untuk berbagi apa yang kami sebut teknis pengoperasian aplikasi UKM PPG. Nah, kita fokus ke UKIN karena nanti UKM PPG untuk UP nanti Bapak Ibu akan masuk ke grup WA di kelompoknya masing-masing, kemudian dipandu oleh satu orang pengawas. Jadi tidak usah khawatir, nanti tinggal mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pengawas, menyediakan setiap perangkat yang diminta oleh pengawas. Nanti Bapak Ibu jaringan sudah oke, langsung bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, mudah-mudahan layar saya, share screen saya sudah tampil di Bapak Ibu. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai. Nah, ini adalah hal biasa kepanikan awal. Bapak Ibu mengikuti Zoom, kemudian ada virtual background-nya, maka biasanya bingung bahwa ini kenapa muka saya hilang, kenapa muka saya jadi biru, kenapa jadi seperti ini. Ya, ini salah satu contoh ya yang saya tangkap tadi. Kemudian ini mukanya hilang, itu juga tidak usah panik Bapak Ibu, karena memang berarti belum support untuk ada background ya, kecuali kalau di belakangnya sudah menggunakan green screen maka bisa. Tapi ini apresiasi sudah bisa mengganti background Bapak Ibu ya. Tapi tinggal mengganti nama, ini masih user. Karena nanti pada saat UP, Bapak Ibu wajib menggunakan nama masing-masing, tidak menggunakan nama orang lain atau nama merek handphone, merek HP, merek laptop, dan lain-lain. Ini sudah menggunakan, kalau ini sudah menggunakan virtual background, tapi agak narsis ya. Pengen ditonton seperti layaknya bioskop gitu ya. Ya kreatif silahkan. Nah kalau yang ini itu kreatif juga, masuk kreatif juga karena pengen mukanya kelihatan tapi tidak mau seperti yang ini, sehingga di crop tengahnya begitu, sehingga mukanya saja yang kelihatan. Ya kreatif Pak, itu kreatif. Oke, baik. Nah ini seperti yang tadi, masih banyak Bapak Ibu peserta yang belum bisa mengganti nama masing-masing. Nanti Bapak Ibu belum bisa wajib ikut atau belum boleh ikut UP kalau belum bisa mengganti nama dari Zoom masing-masing. Karena aturannya nama di Zoom harus sesuai dengan nama lengkap masing-masing. Ya. Oke. Itu ada Acer, ada Oppo, ada Asus, tadi ada Lenovo juga, masih banyak. Oke, kita masuk ke gambaran peserta. Di
Araniri Banda Aceh. Yang kami terima seperti ini gambaran pesertanya. UIN Araniri Banda Aceh itu ada 581 peserta totalnya, dari itu first taker dan retaker. Kemudian first takernya ada 431, kemudian bahasa Arab 34, fikih 58, guru MI 34, dan PAI 305. Banyak sekali ya PAI. Dan ini kami harapkan tadi masih ada 397 yang belum mendaftar ulang PPG atau di ukm.bpg.kemendikbud.go.id, itu harus disegerakan Bapak Ibu. Kan tinggal memasukkan nomor peserta, memasukkan tanggal lahir, urutannya tahun dulu, bulan, baru tanggal, kemudian nanti kalau sesuai akan ada data yang Bapak Ibu punya, masukkan NIK dan seterusnya, masukkan atau uploadkan foto, uploadkan KTP, upload surat keterangan sudah selesai proses PPG. Jika sudah semuanya diisi, tinggal oke, lalu cetak kartu. Tidak nyampe 15 menit Bapak Ibu. Tapi kalau ditunda-tunda ya nanti risikonya sangat besar Bapak Ibu, karena tidak ada rencana perpanjangan sampai besok, hanya diwaktukan sampai 14 hari ini. Kemudian retakernya ada 150 yang sudah registrasi atau sudah membayar dulu, lalu sekarang tinggal menunggu registrasi ulang. Nah, dari 581 ini tentu harapan semuanya adalah lulus 100% ya. Calon-calon mahasiswa menerima sertifikasi guru. Tentu semua doa dari kami, dan kami pun sama, tidak ada kerugian sedikit pun jika Bapak Ibu lulus 100%. Bahkan sangat senang begitu. Walaupun sama, begitupun sama kebalikannya, tidak ada keuntungan dalam hal apapun ketika Bapak Ibu lulus. Tapi keuntungannya adalah berbahagia, ikut merasakan kebahagiaan Bapak Ibu pengelola, misalkan Pak Dekan, Pak Ketua Prodi juga sama, tidak ada yang menerima apapun dari peserta untuk lulus, begitu ya. Tapi kalau tidak lulus biasanya dimaki-maki, gitu ya. Kami sudah sering. Gitu. Kalau lulus, oh saya itu usaha saya lulus, saya hebat, saya pinter. Kalau tidak lulus, oh LPTK-nya nih, gimana nih, terlalu susah, siapa yang bikin soal, dan seterusnya. Nah, kadang seperti itu Pak Ibu ya. Nah, jadi di sini kelulusan itu ditentukan oleh Bapak Ibu sendiri, bukan oleh orang lain, bukan oleh penguji. Penguji menilai berdasarkan apa yang Bapak Ibu upload, apa yang Bapak Ibu jawab, tidak menambah, tidak mengurang. Tetapi kalau tidak ada yang diupload, ya apa yang mau dinilai Bapak Ibu? Jadi diharapkan Bapak Ibu juga posisinya sebagai peserta, bukan sebagai pengambil kebijakan, bukan sebagai pengelola, maka posisikan diri sebagai peserta, ikuti setiap teknis yang diberikan oleh panitia, oleh pengelola, maka insya Allah Bapak akan dilayani dengan baik. Oke, kemudian agenda-agenda penting yang perlu dicatat baik-baik, jangan sampai terlewat waktunya. Kita sekarang ada di sini Bapak Ibu, 19 sampai 22, kemarin ada ada keterlambatan karena memang datanya harus kita verifikasi lebih lama lagi dari berbagai pihak, kemudian baru bisa dibuka tanggal 20 kemarin, 21 sudah hari ini kemarin, kemudian tanggal 22 kita perpanjang, awalnya 19 sampai 21. Oke, pendaftaran ulang ini harus diselesaikan Bapak Ibu, tadi ada 397 menjadi PR. Lalu ini Bapak Ibu tidak perlu menghiraukan. Sekarang kita tinggal di 5, ini sosialisasi LMS UKIN ke mahasiswa yang akan sekarang kita lakukan. Kemudian besok itu adalah 23-25, itu upload portofolio. Bapak Ibu yang sudah mendaftar, setelah ini segera scan setiap berkas yang dibutuhkan, yang dimiliki. Aturan waktunya adalah 3 tahun ke belakang. Pak, gimana kalau 2010 boleh nggak? Kalau 2010 3 tahun ke belakang, atau 10 atau 12 tahun yang lalu misalnya, gitu ya. Jadi hal-hal yang sudah detail diatur itu bahkan tidak dipertanyakan lagi misalnya.
Aturannya yang jelas adalah 3 tahun ke belakang. Tinggal hitung sebelum Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPJ. Kapan Bapak Ibu masuk pertama menjadi mahasiswa? Nah, hitung aja 3 tahun ke belakang. Pak, boleh nggak 2022, tapi Januari? Nah, itu kan masih boleh, karena waktunya Bapak Ibu masuk di catatan kami adalah Maret. Pak, kan saya masuknya ada Agustus, kan batch 2. Nah, Agustus itu adalah resmi kuliahnya. Tetapi Bapak Ibu sebenarnya sudah terregistrasi di bulan Maret sebagai untuk mengambil RPL itu, untuk upload RPL yang ada di Space. Nah, beberapa bahan RPL bisa dimasukkan juga ke portofolio ini. Sertifikat misalnya itu yang sangat jelas 3 tahun terakhir. Oke. Kemudian 26 sampai 27 Bapak Ibu UKIN praktek pembelajaran real. Nah, di sini ditambahkan real. Artinya Bapak Ibu mengajar secara real, materinya sesuai dengan materi yang harusnya saat itu tampil. Misalnya kalau tentang bab toharoh yang harus ditampilkan ya Bapak Ibu menampilkan bab toharoh. Materinya adalah tentang wudhu atau tentang sholat ya menampilkan sholat. Tidak boleh yang bekas kemarin bagaimana Pak, yang bekas PPL boleh nggak diupload ulang? Nah, itu tidak boleh, karena Bapak Ibu nanti di awal video itu Bapak Ibu memperlihatkan kartu peserta yang sudah di print yang untuk daftar PPG tadi, untuk daftar UKM. Nah, misalkan seperti ini, tampilkan saya bernama misalkan Muhammad Mansur, siap melakukan UKIN dengan nomor peserta sekian dari UIN Araniri Banda Aceh. Lokasi sekolah di mana, materinya apa. Nah, itu di awal video UKIN itu diharuskan atau akan diharuskan ada seperti itu. Tunjukkan kartunya, kartu peserta UKIN atau kartu peserta UKM PPG, kemudian rekam, lalu masuk ke kelas. Di kelas, silahkan mengajar sesuai dengan sebagaimana biasanya, bedanya adalah direkam saja. Kemarin pada saat PPL, Bapak Ibu, atau pada saat Lokakarya sudah mulai merekam video bahan ajar dan video pembelajaran, itu juga sudah mulai pemanasan sebenarnya disiapkan untuk pelaksanaan UKIN ini, sehingga Bapak Ibu tidak gugup kalau melihat kamera, begitu ya, tidak demam panggung. Oke, videonya nanti direkam, kemudian diedit 15 menit sampai 20, nanti diupload ke YouTube, kemudian linknya masukkan ke UKIN. 28 sampai 30 ini 28 sampai 30 adalah unggah video pembelajaran. Kalau saya merekomendasikan itu menggunakan YouTube, Bapak Ibu, bukan menggunakan Google Drive. Karena kalau YouTube itu juga kapasitasnya tidak terbatas, Bapak Ibu, walaupun mungkin tidak akan nyampe bergiga-giga video yang Bapak Ibu upload, tapi untuk YouTube jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan Google Drive. Jika tidak punya, maka bisa nanti registrasi. Yang penting Bapak Ibu punya akun Gmail, kemudian tinggal aktifkan studio YouTube, lalu verifikasi sehingga bisa upload lebih dari 15 menit. Keluhan dari beberapa peserta adalah, Pak, saya tidak bisa upload di YouTube karena maksimal hanya 15 menit. Bagaimana caranya? Nanti akan saya coba tunjukkan caranya seperti apa, sehingga Bapak Ibu bisa mengupload video di YouTube lebih dari 15 menit. Oke, kemudian nomor 9, Bapak Ibu tidak terlibat langsung. Ini Bapak Ibu tinggal istirahat dan menunggu penilaian. 1 sampai 5, ini adalah proses penilaian UKIN. Nah, pastikan Bapak Ibu di antara waktu-waktu ini, di antara dari sini, nah dari sini sampai sini, pastikan Bapak Ibu tidak kuotanya tidak kosong atau handphonenya jangan diabaikan. Karena biasanya pengelola PPG itu di sini agak was-was nih, di 25 sampai bergadang sampai 2359, karena besoknya pasti ditutup untuk unggah portofolio, menelepon siapa yang belum. Jadi pastikan nomornya sudah terupdate ke panitia, ke pengelola, kemudian pada saatnya juga tidak boleh handphonenya mati nih, kuotanya hilang atau kuotanya habis misalnya, harus selalu on, minimalnya di tanggal-tanggal ini, tanggal-tanggal penting. Kemudian di sini Bapak Ibu merekam mandiri,
lalu mengedit, lalu di sini juga admin biasanya standby sampai tanggal 30, 23, 59 untuk ngecek apakah mahasiswa kami sudah upload atau belum. Kalau belum, ditelepon satu persatu. Segera, jangan diakhir-akhirkan. Karena Bapak Ibu kondisi di tempat masing-masing, siapa yang tahu, bisa jadi pada saat mau upload, mati lampu, jaringan hilang, misalnya komputer mati atau laptop mati, nah udah panik gitu. Kalau panitia atau pengelola sudah seperti itu, panik, nggak bisa kemana-mana. Gitu ya, jadi ini juga sama, di sini juga jangan sampai mati handphonenya, jangan sampai hilang sinyalnya, ataupun jangan sampai habis kuotanya, karena panitia biasanya begini Bapak Ibu, penilai atau penguji membuka hasil unggahan Bapak Ibu. Membuka hasil unggahan Bapak Ibu, kemudian jika ada yang tidak bisa terbuka, maka nanti penilai akan mengontak ke pengelola, nanti pengelola menghubungi Ibu Bapak. Kenapa tidak bisa dibuka? Karena bisa jadi filenya belum di-share atau belum di-public. Begitu. Sehingga masih digembok, masih privat. Itu juga jangan sampai terjadi. Oke, tanggal 5 sampai tanggal 7, Bapak Ibu nanti kartu yang sudah dicetak pada saat pendaftaran kemarin, itu nanti dicetak ulang. Cetak ulang, karena nanti di bawahnya ada tambahan grup WA, link grup WA, untuk nanti dibina atau untuk nanti dibimbing untuk menginstalkan aplikasi UP. Kemudian 89 tryout, ini oleh LPTK masing-masing, 89 induksi atau instalasi ya, 6 sampai 8 tryout, kemudian 8 sampai 9 adalah pendampingan instalasi UP oleh pengawas di grup WA masing-masing. 11 atau nanti mengikuti kalau sudah disesuaikan nanti ini adalah tanggal 10 jika tidak salah. Tanggal 10, tapi nanti dilihat Bapak Ibu di UKM ya. 10 November atau 11 November untuk simulasi. Lalu kita pakai untuk nomor 15, UP-nya adalah tanggal 12, satu hari. Karena pesertanya hanya 10.080 atau 10.070, jadi cukup untuk satu hari saja, tidak perlu ke 13-nya. Jadi Bapak Ibu, peserta UKM PPG atau peserta UP, baik itu first taker ataupun retaker, tolong kosongkan jadwal di tanggal 12 dan tanggal 10 untuk uji coba sistem. Nanti uji coba sistemnya ditemani oleh satu orang pengawas di grup WA masing-masing setelah Bapak Ibu gabung di sini. Nah, wajib gabung WA supaya tidak tertinggal informasi. Sehingga jika dikalkulasi Bapak Ibu, pastikan kuotanya ada sampai tanggal 12. Pastikan kuotanya ada sampai tanggal 12 ini. Dan harus rutin melihat handphone. Gitu ya. Misalnya kalau sholat 5 waktu, ya misalkan setelah sholat, setelah zikir, berdoa, tadarus, misalnya buka handphone. Sholat, zikir, berdoa, tadarus, buka handphone. Misalnya, gitu ya. Takutnya ada di grup ada informasi penting. Begitu. Oke. Pendaftaran Bapak Ibu sudah mengalami ini atau sudah yang tadi, yang kecuali yang 397 tadi, yang perlu pengawalan lebih, ada syarat pendaftaran ada 3, ada kartu identitas atau KTP, pas foto, kemudian surat keterangan, lalu membuka aplikasi atau web kmpp.ppg.kemendikbud.go.id, klik menu pendaftaran, kemudian lengkapi biodata. Jika ada yang kurang, misalnya tanggal lahir, tempat lahir ada yang keliru, maka boleh ke admin LPTK dulu, laporan nanti direkap dan diperbaiki pada saat nanti setelah kelulusan. Kemudian konfirmasi kesediaan, nanti setuju atau tidak setuju, lalu cetak formulir. Nah, seperti ini Bapak Ibu gambarannya. Yang belum, tadi masih ada 397. Nanti buka UKM PPG sini, kemudian klik pendaftaran, lalu isi nomor peserta untuk madrasah menggunakan NPK, kemudian untuk PAI menggunakan akun siaga. Tempat tanggal lahir atau tanggal lahir, tahun, garis strip, bulan, strip, tanggal. Oke, nanti akan muncul jika sesuai, muncul seperti ini Bapak Ibu, data informasinya.
dan seterusnya. Dilengkapi ada di sini ada nik yang masih kosong. Kalau nama lengkap itu tidak bisa diedit, jenis kelamin silahkan diisi, gitu ya. NIM sudah diisi oleh LPTK masing-masing, terus RT RW sampai selengkap-lengkapnya sampai foto. Adapun yang diisi untuk upload adalah ini KTP, foto diri, kemudian keterangan. Di sini ada masing-masingnya sudah diberikan panduan, Bapak Ibu dibaca ini. Nah, yang ini dibaca. Format file harus JPG untuk foto, maaf untuk KTP, nomor identitas dan JPG, maksimal 2 MB. Pastikan tidak lebih dari. Kemudian untuk foto diri JPG maksimal 100 KB. Lalu surat keterangan dari RPTK adalah bentuknya PDF, Bapak Ibu. Kemudian bisa minta ke LPTK masing-masing. Contoh fotonya adalah seperti ini, saya cantumkan. Berjas ya fotonya. Di sini ada keterangan foto terbaru dengan jas berwarna gelap. Laki-laki boleh berdasi atau usahakan berdasi, wajib berdasi, latar belakang merah, berlatar belakang warna merah. Nah, ini warna merah ada dasinya untuk laki-laki, kemudian perempuan juga rapi seperti ini, itu lebih bagus. Pak, untuk apa foto? Nanti untuk ditempel di sertifikat. Ya. Kemudian di bawahnya ada UP, ini periode yang lalu Bapak Ibu ya, contoh saja. Nah, nanti ada tanggalnya Bapak Ibu. Tanggal 12 sesi ujiannya adalah sesi berapa? Kalau jam 8.30 berarti sesi 1, kalau jam 13.00 berarti sesi kedua. Nanti ini yang contoh yang kemarin. Nanti lokasi UP-nya ada dicantumkan di sini, Bapak Ibu. Di mana, tapi walaupun dimanapun tempatnya tidak usah khawatir karena tentu akan dilaksanakan di rumah masing-masing atau di tempat yang sinyalnya bagus yang terdekat dengan lokasi tinggal masing-masing. Lalu di sini nanti klik setuju Bapak Ibu. Jangan sampai klik tidak setuju, tapi klik setuju. Oke, lanjut. Nanti di bawah ada keterangan tambahan apakah Bapak Ibu keterangan disabilitasnya atau ayah atau tidak, atau mempunyai keistimewaan atau tidak. Jika tidak, anggapkan tidak. Kalau ya, silahkan checklist sesuai dengan apa yang tercantum di sini. Nanti itu akan memberikan keistimewaan juga berupa tambahan waktu dan pendampingan untuk yang tunanetra atau yang kurang penglihatan. Lalu setelah selesai, ini berhasil, kemudian cetak formulir pendaftaran, hasilnya nanti akan terlihat seperti ini. Ini yang contoh kemarin ya, periode yang 10, periode 2 2020. Kemudian di sini nomor ujian pendaftaran dari kode validasi digunakan nanti untuk UP. Yang ini untuk UP. Ya, kodenya. Kemudian nomor peserta dan seterusnya sampai foto ke bawah. Di sini ada perguruan tinggi, kemudian lokasi UP. Sesi berapa. Nah, jika nanti pada saat cetak ulang tanggal 5 sampai tanggal 7 tadi, di sini ada Bapak Ibu, ada link grup. Nah, link grup WA. Di sini. Bapak Ibu cetak ulang tanggal 5 sampai tanggal 7, cetak lagi, masukkan nomor peserta, masukkan tanggal lahir, lalu nanti akan muncul download, lalu klik saja untuk gabung ke grup WA. Karena Bapak Ibu wajib memiliki WA. Pak, gimana saya kan handphonenya yang zaman lama, tidak ada WA-nya. Mohon untuk di tanggal-tanggal tadi, sampai tanggal UP itu, bisa pinjam dulu atau bisa gunakan handphone putranya, anaknya, suami atau siapa yang memiliki WA untuk gabung ke grup. Tapi pastikan informasinya sudah terbaca atau sampai ke Bapak Ibu. Jangan sampai ada keterangan lagi, Pak, saya baru dapat WA, saya tidak dapat informasi, begitu. Karena sekarang saya di Bandung, kemudian bisa ke Aceh, hanya beberapa detik bisa langsung nyampe informasi yang disampaikan. Itu apa? Jadi, mohon diikuti teknisnya, terutama karena ini kan daring, kalau daring, kunci utamanya adalah sinyal. Oke, Bapak Ibu, itu aplikasi pendaftaran sampai selesai tadi untuk formulir. Segera nanti kita cek lagi Pak di akhir kegiatan ini apakah masih angka 397 atau sudah berkurang. Oke, aplikasi UKIN, uji kompetensi atau UKIN adalah uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta didik atau peserta uji dalam merencanakan atau membuat RPP, melaksanakan praktek pembelajaran,
dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, sosial, kompetensi profesional. Ya, ada 2 komponen besar Bapak Ibu dalam UKIN, tadi sudah disampaikan. Ini komponennya, ada yang pertama adalah komponen portofolio yang merekam atau meminta data Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir. Ada di portofolio ada terbagi lagi menjadi beberapa komponen kecil. Yang pertama adalah penelitian dan publikasi, yang kedua adalah refleksi diri, yang ketiga adalah pencarian informasi baru, dan yang keempat adalah menghasilkan inovasi. Ini adalah wajib. Ya. Ini wajib atau harus ya. Ini adalah sunnah. Jika ada, uploadkan, akan lebih baik. Jika tidak ada, tidak masalah. Penelitian dan publikasi sampai pada misalnya Bapak Ibu membuat PTK pada saat sebelum menjadi peserta PPK, membuat artikel yang diseminarkan atau membuat artikel yang dipublikasi di jurnal Sinta 1, Sinta 2, atau di yang ISSN, atau yang menulis di tabloid, majalah, atau koran, itu didokumentasikan, di-scan, lalu di-uploadkan ke sini, masuk ke sini. Nanti kita coba lihat di aplikasi rubriknya apa-apa saja. Kemudian refleksi diri adalah Bapak Ibu mengevaluasi diri sendiri dan mengevaluasi proses pembelajaran. Ini juga pasti ada Bapak Ibu, karena minimalnya Bapak Ibu kan membuat soal UTS, kemudian memeriksanya. Atau PTS ya, misalnya PTS lalu memeriksa. Lalu kalau hasilnya jelek, Bapak Ibu suka bertanya, kenapa ya anak-anak saya jelek? Mungkin salah apa ya? Mungkin kurang apa ya? Atau bahan ajarnya mungkin saya harus buat dalam bentuk video. Itu adalah refleksi diri, dan setiap semester minimalnya 1 kali itu pasti ada. Pak, saya nggak ada tapi nggak pernah ditulis, hanya dipikirkan lalu dilakukan. Nah, dari sekarang coba diingat-ingat lagi, lalu dibuat deskripsinya dalam bentuk tulisan, kemudian di PDF-kan, tanda tangan bahwa Bapak Ibu memang melakukan itu. Karena kami yakin setiap guru kalaupun tidak tertulis pasti memikirkan hal itu. Kalau sekarang belum ditulis deskripsinya apa, gambarannya apa yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya saya masuk ke sekarang nih. Kemudian kok anak-anak ribut terus ya? Saya ngajar di depan, kok anak-anak ribut terus? Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang saya lakukan adalah mencoba menggunakan atau memberikan ice breaking, games, quiz, atau hadiah, misalnya, sehingga mereka fokus. Kemudian pertemuan berikutnya dan seterusnya. Itu adalah gambaran refleksi diri. Kemudian pencarian informasi baru, Bapak Ibu ikut kegiatan pelatihan, lokakarya, workshop, seminar, ada sertifikatnya pasti. Kalau panitianya menyediakan, pasti ada sertifikatnya, Bapak Ibu dapat, itu diamankan selama 3 tahun terakhir, masukkan ke folder pencarian informasi baru. Syukur-syukur kalau akan lebih bagus lagi kalau di sertifikatnya tercantum berapa JP. Itu yang sering Bapak Ibu cari pada saat sebelum PPK. Kemudian menghasilkan inovasi baru, membuat modul, membuat buku misalnya, membuat media pembelajaran. Kalau PAI misalnya membuat boneka misalnya untuk sholat jenazah misalnya, itu juga silakan. Tata cara membuatnya bagaimana, foto-fotonya seperti apa, penggunaannya bagaimana, membuat media atau membuat video di YouTube. Pernah memasang di 2021 misalnya pada saat COVID menggunakan video YouTube, linknya silahkan masukkan ke sini. Oke. Lalu menghasilkan hasil kompetensi atau prestasi hasil kompetensi, biasanya sertifikat juara 1, juara 2, atau perlombaan apa, Bapak Ibu sebagai pembimbing cerdas cermat misalnya, itu bisa. Lalu untuk pengabdian masyarakat atau pengabdian yang Bapak Ibu lakukan, panitia misalnya, PHBI, DKM, pengurus RT, pengurus RW, selama ada suratnya itu bisa diklaim. Pak, saya pernah pengabdian sebagai panitia PHBI, panitia Idul Kurban misalnya, tapi nggak ada suratnya, tapi ada foto saya sedang menyembelih sapi misalnya. Nah, itu nggak bisa. Harus ada surat yang dari pihak tertentu. Kalau DKM berarti ya
kalau sekarang bisa dikejar, dibuatkan ya asal sesuai dengan saat itu Bapak Ibu ditunjuk, itu boleh surat keterangan bahwa Bapak sebagai panitia, Ibu sebagai panitia, atau pada saat pemilihan 2000 kapan pemilihan kepala desa misalnya jadi panitia KPPS, atau di sekolah menjadi panitia penerimaan siswa baru, pasti ada surat tugasnya sebagai apa, itu yang dipakai. Tapi kalau hanya video atau mengangkat piala misalnya, saya diberikan ke podium mengangkat piala begini atau begini begitu ya, nah itu nggak bisa, karena itu kan bisa saja dipoto sembarangan orang. Piala juga piala siapa, jadi kalau surat itu lebih valid. Kemudian komponen besar yang kedua adalah komponen pembelajaran, terdiri dari perencanaan, ini adalah RPP, LKPD misalnya, Prota, Prome, silahkan, tapi yang rencana di sini yang dimaksudkan fokus adalah ke RPP. RPP, Pak, nanti upload RPP-nya, betul, di-upload. Jangan Bapak Ibu jangan lewatkan proses penandatanganan atau proses administrasi. Jangan mengupload RPP yang masih kosong, tanpa ada tanda tangan, tanpa ada cap. Mohon kan masih ada waktu ya, 23, 24 hari Senin misalnya, masih ada waktu untuk penandatanganan. Itu kan masih nanti tanggal perencanaan tanggal 20-an lebih setelah Bapak Ibu merekam video. Oke, jadi penyusunannya Arab administrasi juga diikuti, jangan sampai kosong tanpa ada tanda tangan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran. Ini buktinya adalah Bapak Ibu ada di dalam video. Bapak Ibu merekam, kemudian diedit 15 menit, pastikan atau usahakan rekamannya ada tulisan. Bapak Ibu siapa, tentu namanya siapa, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajarannya ada. Misalnya refleks pendahuluan, apersepsi pembelajaran misalnya. Apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian kegiatan inti, memberikan materi awal untuk memancing mahasiswa supaya lebih aktif misalnya. Kemudian penutup, refleksi misalnya, dan seterusnya. Jadi setiap langkah yang Bapak Ibu tampilkan di video itu usahakan ada tulisannya, ada captionnya, ada keterangan sehingga nanti memudahkan penguji, memudahkan penilai untuk melihat, oh seperti ini cara Bapak Ibu membangkitkan motivasi. Dan ingat, mimik mukanya juga jangan sampai mesem, tapi harus smile, harus membangkitkan semangat mahasiswa, memberikan motivasi, jangan sampai lupa, gitu ya, mengingatkan dan seterusnya. Jadi harus selalu memperlihatkan bahwa Bapak Ibu siap untuk mengajar. Oke, kemudian fakta integritas menjadi bagian yang penting. Bapak Ibu belum bisa upload video, upload berkas di UKIN sebelum mengupload fakta integritas. Ini contoh fakta integritasnya. Bapak Ibu bisa mengetik ulang boleh, atau mau download kalau ada juga boleh, di UKM PPG ada. Fakta integritas, nama Bapak Ibu tentu, kemudian NIM Bapak Ibu, pastikan sudah tahu NIM-nya berapa. Kalau hari ini belum tahu NIM, nah aduh. Agak repot. Harus tahu ya, di LMS ada, klik profil, nanti muncul NIM-nya berapa. Kemudian prodi atau jurusan, PPG, kemudian mapel apa. Lalu universitasnya berarti UIN Araniri Banda Aceh. Oke, di sini menyatakan bahwa ada 3 poin utama. Karya berupa penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, yang tadi atas, yang ini, nah yang ini, itu dituliskan ulang, tapi tidak semuanya, tapi yang ada yang Bapak Ibu isi saja. Misalnya kalau Bapak Ibu tidak mengisi pengabdian, ya tidak usah menuliskan di fakta integritas ini. Jadi yang di sini itu ada yang tadi, yang A, B, C, D, E, F. Tuliskan apa, diisi sesuai dengan produk yang dinilai pada portofolio. Oke, ini saya coba hapus dulu ya, masih ada yang kreatif. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini diisi oleh tadi publikasi, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi. Merupakan karya
sendiri atau karya berkelompok sesuai dengan nama yang tercantum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah RPP berjudul apa, misalnya judulnya Bapak Ibu tata cara sholat atau bayar zakat ataupun apalah, silahkan sesuai dengan materi masing-masing. Yang diunggah dalam sistem merupakan karya sendiri. Kemudian orang yang melakukan pembelajaran di dalam video adalah saya sendiri. Nah, jadi tidak diwakilkan oleh pemeran pengganti begitu ya. Jika kemudian hari karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum untuk menerima sanksi, misalkan Aceh, kemudian bulan apa, tahun 2022, kemudian materai 10.000 atau 6.000 kali 2, tapi sekarang sudah 10.000 sudah banyak, tanda tangan, nama terang. Gitu. Oke, kita masuk ke sistem sekarang, Bapak Ibu dicatat alamatnya, besok sudah mulai kami targetkan, Bapak Ibu alamatnya ini, ukin.ukmppg.id. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian ini, ingat ini adalah nomor peserta PPG. Ya, nomor peserta PPG. Kalau PAI adalah akun siaganya, kalau madrasah atau ngajar selain PAI di sekolah adalah NPK. Tanggal lahir, tahun, bulan, dan tanggal, lalu klik masuk. Nanti jika sudah masuk akan muncul seperti ini. Selamat datang mahasiswa, ini nanti nama ibu bapak. Selamat datang ibu bapak, misalnya selamat datang ibu Miftahul Jannah, misalnya. Atau selamat datang Pak Julpari, misalnya. Selamat datang Pak Mulyadi, dan begitu. Nanti kalau nanti pada saat selamat datangnya misalnya kok bukan, nah berarti Bapak Ibu harus konfirmasi ulang. Itu bukan saya Pak, begitu ya. Kok akun saya kok jadi nama orang lain? Segera konfirmasi kepada pengelola. Nah, di sini ada tadi 6 komponen yang siap Bapak Ibu isi. Yang pertama, kegiatan penelitian dan publikasi, ini tertulis wajib diisi. Kalau dalam hukum fikih, ketika ada kata wajib, ada risikonya jika ditinggalkan, dan ada reward-nya jika dilakukan. Begitu ya. Maka ini juga sama. Kalau wajib berarti harus diisi. Ini juga kegiatan refleksi diri harus diisi. Komponen refleksi diri dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan pada nanti kita coba klik satu persatu. Wajib, ini wajib dan wajib. Di sini Bapak Ibu ada keterangannya di bawah ini, nanti kalau kita baca sama-sama, dan itu tidak terlepas dari situ. Itu merupakan petunjuk Bapak Ibu apa yang harus diisi setiap komponen. Kemudian kegiatan ini prestasi, hasil kompetensi yang dicapai, penghargaan sebagai apa, nanti Bapak Ibu juara apa, dan seterusnya. Yang penting ada sertifikat, ada keterangannya, bisa dimasukkan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan sebagai panitia dan sebagai bukan panitia, sekretaris, bendahara, dan lain-lain, selain panitia, selain ketua, maaf. Oke, nah jika saya klik salah satunya, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Misalnya saya ambil contoh adalah kegiatan publikasi, kegiatan penelitian dan publikasi. Di sini ada keterangan panjang, Bapak Ibu bisa dibaca. Komponen melaksanakan penelitian dan publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum tertentu yang dimuat dalam proceeding, kemudian artikel dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, kemudian atau buletin. Baik terbit lokal, regional, nasional, internasional yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu. Nah, di sini ada keterangan penting. Skripsi, tesis, disertasi, atau makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk tugas akademik ketika studi lanjut tidak dapat dimasukkan ke komponen karya pengembangan profesi. Jadi Bapak Ibu kalau yang lagi S2 atau S3 kemudian di kelasnya nyusun makalah, itu tidak boleh masukkan ke sini. Yang boleh hanya yang untuk profesi keguruan saja. Gitu ya. Oke, nanti di sini ada jadwalnya Bapak Ibu. Ini karena ini simulasi,
nanti tidak akan sepanjang ini. Ini kan hanya simulasi saja. Oke, nanti langkah pertama adalah setelah memahami ini, Bapak Ibu upload. Klik upload. Kalau di sini saya contohnya upload ulang karena sudah pernah upload. Kalau Bapak Ibu nanti ada unggah berkas saja. Ini apa isinya? Fakta integritas. Yang tadi dicontohkan di sini. Nah, yang ini. Upload di sini. Ini menjadi wajib, Bapak Ibu tidak bisa menyimpan deskripsi sebelum mengupload fakta integritas. Lalu setelah mengupload fakta integritas, berikutnya ini yang pertama tadi, yang pertama setelah klik, ini yang kedua. Ini diisi. Deskripsinya apa? Misalkan gambaran Bapak Ibu telah melakukan kegiatan penelitian dan publikasi, misalnya disingkat dari 2019 saya sudah aktif melakukan kegiatan penelitian dan publikasi. Pada tahun 2019 melakukan penelitian tentang apa? Pada tahun 2019 bulan apa saya melakukan kegiatan apa? Terus dideskripsikan setiap Bapak Ibu upload itu dideskripsikan sehingga total penelitian dari 2019 sampai 2021 atau 22 bulan Februari misalnya saya sudah menghasilkan penelitian sekian dengan judul A, B, C, D dan seterusnya. Nah, judul yang tadi disebutkan itu ditambahkan di sini. Kalau sudah menyusun deskripsi di sini, diketik sini sudah, misalkan klik simpan. Ini yang langkah yang ketiga. Klik simpan. Nah, yang keempat, klik ini. Tambahkan kegiatan penelitian. Oke, nanti kalau udah ditambahkan, ini yang keempat tadi ya. Tambahkan kegiatan penelitian. Ini yang kedua tadi, ini yang ketiga. Nanti akan muncul, tambahkan kegiatan penelitian, muncul seperti ini. Judulnya apa? Misalnya judulnya adalah penelitian tindakan kelas peningkatan kemampuan komunikasi komunikasi PAI misalnya melalui pembelajaran diskusi terbimbing misalnya, gitu ya. Atau melalui jigsaw atau apa yang Bapak Ibu lakukan. Penulis siapa? Tentu Bapak Ibu, begitu. Karya tulisnya berupa apa? Di sini ada di bawah, nanti banyak ada pilihannya, Bapak Ibu tinggal scroll. Lalu tahun terbitnya berapa? Tahun terbit misalnya 2019. Lalu di sini penulis keberapa? Dari berapa? Misalnya Bapak Ibu sendirian nulisnya, ya udah saja 1 dari 1. Kalau berdua gimana Pak? Berarti 1 dari 2. Kalau Bapak Ibu penulisnya pertama. Kalau Bapak Ibu penulisnya 2, berarti 2 dari 2. Penulisnya 3 yang mengikuti saja terus. Pak, tahun penulis 1, tahun penulis 2 dari mana? Urutan saja simpelnya. Kalau Bapak Ibu urutannya di atas berarti itu penulis pertama. Urutan kedua berarti penulis kedua dan seterusnya. Lalu di sini langkah berikutnya adalah memilih apakah dokumen atau link Google Drive. Atau artikel Google Drive. Dokumen atau link Google Drive. Jika dokumen langsung upload kan. Di sini nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, pilih dokumen jika memang dokumen dan pilih Google Drive jika memang Google Drive. Oke, nah itu untuk komponen 1. Komponen 2 sama persis yang tadi, tinggal diklik yang ini, nanti muncul deskripsi, kemudian refleksinya apa, yang ketiga juga sama, yang keempat, yang kelima, yang keenam, sama persis langkahnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya komponen pembelajaran. Komponen besar yang kedua adalah komponen pembelajaran yang terdiri dari 2 Bapak Ibu, ada rencana dan ada pembelajaran. Oke. Rencana pembelajaran adalah yang RPP ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran di sini ada keterangannya, atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. Tentu Bapak Ibu sudah paham maksudnya apa. Kemudian upload RPP, langkahnya seperti ini. Klik ini yang pertama, klik 1 kali. Kemudian yang ini yang kedua, ya. Ini isi nama sekolah Bapak Ibu, NPSN. Tentu juga harus, yang belum tahu silahkan tanyakan ke TU, biasanya tahu. Kemudian kelasnya dan semester berapa. Lalu materi pokoknya apa, tanggal Bapak Ibu
uploadnya tanggal berapa atau tanggal buat RPP-nya tanggal berapa, silahkan. Atau mau tanggal ngajarnya juga boleh. Dokumen yang diberikan apa, misalnya. Kemudian klik untuk upload. Kalau sini ada pilihan juga ya, ada pilihan upload dokumen atau link Google Drive. Klik di sini jika untuk upload. Kemudian yang kedua adalah video. Nah, jadi ada dua Bapak Ibu, ada sama tampilannya, ada rencana pembelajaran dan ada videonya. Di sini video, nama sekolah sama seperti yang tadi, NPSN, kelas, semester, materi pokoknya apa, tanggal Bapak Ibu direkam, tanggal berapa, lalu pasti di sini tautan YouTube. Lalu cara tautan YouTube-nya bagaimana? Bapak Ibu tentu ke YouTube ya. Kemudian ambil video atau klik video yang Bapak Ibu akan tampilkan, kemudian di atasnya ada link, nanti masukkan linknya di sini langsung tanpa melalui pemendekan link atau short link. Oke, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan Bapak Ibu, yang pertama adalah salah upload berkas karena tidak hati-hati atau tidak rapih dalam menyimpan. Tidak rapi dalam menyimpan, nyimpannya di mana saja. Makanya tadi saya rekomendasikan buat satu folder UKIN. Di dalam UKIN itu ada 6 folder, 7 dan 8. Atau ada 2 folder besar, satu adalah portofolio. Yang kedua misalnya adalah pembelajaran, begitu ya. Kemudian di dalam portofolio ada A, penelitian dan publikasi, B, refleksi diri, C misalnya pengembangan mencari informasi baru misalnya, dan seterusnya. Ada 6 poin. Kemudian baru yang kedua, pembelajaran. Ada 1 RPP, 2 link video misalnya, atau video pembelajaran. Jadi rapi, nanti upload juga enak. Kemudian yang berikutnya menunda-nunda. Menunda-nunda di batas video atau menunda-nunda proses upload. Itu juga sering terjadi, sehingga pada saat akhir kepepet jam 11 malam baru mulai upload, jam 11.30 baru upload, ternyata tidak selesai jam 12.30, jam 12.00. Ya, maka sudah lewat. Jangan bermain-main dengan waktu akhir, Bapak Ibu. Kalau sudah kelewat, jangan juga berharap nanti juga diperpanjang. Misalnya, ada yang berharap begitu, ya tolong hindari itu, jauhi. Kemudian link Google Drive atau YouTube tidak bisa diakses karena masih digembok. Itu juga sering salah memilih, Bapak Ibu, nanti coba saya perlihatkan. Kemudian ini juga yang sering ketika pengelola menghubungi tidak aktif. Kemudian teman-temannya juga pastikan, Bapak Ibu, kalau untuk seperti itu pastikan punya teman dekat, kemudian teman dekat juga tahu nomor telepon selain ibu bapak yang bisa dihubungi. Itu juga menjadi antisipasi jika nanti ada hal yang tidak diinginkan. Baik, saya minta izin untuk melanjutkan di aplikasi. Oke. Bapak Ibu, aplikasinya nanti. Oke. Nah, seperti ini nanti Bapak Ibu aplikasinya. Ketik di web masing-masing. Sekarang Bapak Ibu nggak akan bisa karena kan belum dibuka, besok dibukanya. Ya, ukin.ukmppg.id. Di sini nanti akan muncul. Di sini ada 2 menu pilihan, ada peserta dan ada penguji. Bapak Ibu jangan Pak, saya mau coba-coba jadi penguji, nggak akan bisa ya. Bapak Ibu bisanya di sini, tempatnya di sini. Nanti isikan nomornya, isikan tanggal lahirnya, lalu klik masuk sehingga nanti munculnya seperti ini. Tadi seperti yang saya tampilkan di PowerPoint. Mahasiswa siapa, nama Bapak Ibu nanti yang tertulis di sini. Kemudian ini, kemudian pastikan ada 6 komponen sebelum Ibu Bapak upload. Lalu di bawah satu lagi. Saya klik misalnya tadi kegiatan penelitian dan publikasi. Seperti yang tadi sama penulisannya. Nah, Bapak Ibu di sini ada keterangan. Jika masih belum paham apa yang perlu di-uploadkan, maka klik ini Bapak Ibu. Saya ulangi,
klik salah satunya, klik yang misalnya penelitian dan publikasi diklik, kemudian klik yang ini rubrik. Nah, rubrik penelitian nanti muncul seperti ini. Aplikasi di jurnal internasional atau publikasi di jurnal internasional ada 3 poin atau nilainya atau kreditnya 3. Publikasi di nasional S1 S2 bukan sedang S1 S2 ya, tapi Sinta 1 Sinta 2 nanti Bapak Ibu. Kemudian publikasi di jurnal ada ISSN dan DOI-nya 2, jurnal nasional 1,5, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Begitu. Itu 1 poinnya. Kemudian laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan itu 0,5. Minimalnya Bapak Ibu punya yang ini. Kalau internasional misalnya terlalu jauh, Pak, saya nggak jauh. Kalau internasional ini difasilitasi laporan hasil penelitian yang belum diseminarkan. Kalau sudah syukur, berarti yang ini. Jadi kan tingkat sekolah. Jadi kalau seperti ini dipastikan ada minimalnya ada tulisan-tulisan yang Bapak Ibu lakukan, kemudian diteliti kenapa kok bisa begitu, tulis, lalu dilaporkan ke sekolah, itu juga sudah jadi diseminarkan ya. Kemudian karya ilmiah tulis ilmiah populer di media massa atau mass media nasional, Kompas misalnya gitu ya. Kemudian tulisan karya ilmiah populer di media massa provinsi, kabupaten, web resmi atau blog, atau bukan blog ya, web resmi, bukan blog. Misalnya web sekolah, misalnya boleh tulisannya tentang apa, misalnya tentang hari santri misalnya sekarang, atau hari guru misalnya. Tidak ada hari siswa ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi minimalnya Bapak Ibu fokus ke sini. Kalau memang terlalu berat, fokus ke sini. Ingat-ingat lagi berkasnya ada atau tidak, itu yang diuploadkan. Dan memang wajib ada ya, Bapak Ibu silahkan. Minimalnya mengejar yang ini. Nah, ini adalah ini saja Bapak Ibu, urutan penulisan. Jika 2 orang maka nilainya adalah 60-40, jika 3 orang 60-20-20, jika 4 orang 60, kemudian 40 sisanya, dibagi rata ribanya. Jadi untuk yang penulis utama semuanya 60. Nah, begitu. Untuk panduan rubrik setiap poin. Di sini juga ada Bapak Ibu, refleksi diri. Klik refleksi diri, kemudian masuk rubrik. Nanti muncul, nah, melakukan refleksi diri. Refleksi diri terkait dengan kegiatan pengembangan diri, pelaksanaan penilaian, karya inovasi yang telah dilakukan, memanfaatkan, dan seterusnya. Di sini ada melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen dalam 1 semester minimal 1 kali. Kan minimal 1 semester ada UAS ya, atau PAS. Pasti Bapak Ibu memikirkan, kok bisa siswa saya belum ada peningkatan, begitu. Apa yang harus dilakukan? Atau melakukan refleksi pelaksanaan penelitian. Setelah melakukan penelitian, Bapak Ibu mengevaluasi apa yang kurang dari penelitian ini. Kemudian melakukan refleksi pengembangan inovasi. Misalnya memikirkan, saya membuat modul tapi belum terbaca dengan baik, siswa masih belum paham dengan modul yang saya buat, misalnya diperbaiki. Atau membuat video Bapak Ibu 2019 Bapak Ibu membuat video, lalu Ibu koreksi. Sekarang juga boleh sebenarnya, karena kan videonya yang lama, video 2019. Nah, koreksi apa-apa yang harus diperbaiki, tanda tangan, karena kan pada saat itu pasti Bapak Ibu buat video, kemudian ketika menilai atau melihat tayangan ulang, pasti Bapak Ibu, oh ini kok suaranya kurang besar ya, kurang keras ya, kok cahayanya kurang terang ya, misalnya. Itu adalah kegiatan pengembangan karya inovasi, refleksi diri, kekurangan-kekurangan, kemudian nanti tindakannya apa? Tanda tangan, jangan lupa. Oke, jadi dipastikan ada. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru, ini juga ada Bapak Ibu, rubriknya, tinggal diklik rubrik di sini. Nah, ini ada yang jam-jamnya Bapak Ibu ya, 30 sampai 80 satu JP atau 1 kredit ya. Terus di sini jadi semuanya ada Bapak Ibu, tinggal diklik satu-satu, kemudian sesuaikan mana yang Bapak Ibu bisa upload. Nah, cara uploadnya di sini tinggal ini fakta integritas, saya akan praktekkan bagaimana cara fakta integritas. Misalnya klik di sini,
Kemudian saya ambil salah satu contoh. Ini sampel saja. Nah, tinggal menunggu proses. Kemudian kalau sesuai dengan format yang diminta, maka akan segera terupload. Nanti sambil nunggu, Bapak Ibu bisa tinggal di sini mengetik deskripsi tentang kegiatan pencari informasi. Misalnya mulai 2019 saya sudah aktif di kegiatan seminar, gitu ya. Di antaranya misalnya apa rinci 1, 2, 3, dan seterusnya. Sambil menunggu nanti kalau sudah proses upload selesai, nah ini agak berat karena memang agak besar ya yang saya upload. Tinggal klik simpan, apakah sudah bisa, data deskripsi tersimpan. Tinggal menunggu proses upload ini, sambil menunggu tinggal klik juga tambah kegiatan pencarian baru. Nah, ini ada keterangan Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu mengklik, itu ada informasi. Silahkan unggah fakta integritas. Fakta integritas ini satu kali unggah untuk semua komponen, karena kan tadi poinnya ada A, B, dan C. Jadi tunggu dulu prosesnya Bapak Ibu, nanti tinggal kembali lagi untuk memastikan bahwa upload fakta integritas sudah selesai. Nah, sambil menunggu, saya coba klik di sini, Bapak Ibu. Ini adalah cara mengetahui bagaimana YouTube beroperasi. Nah, Bapak Ibu di sini, ketika Bapak Ibu nanti proses upload, ya, upload gitu ya, buat baru upload video begitu, nanti udah selesai, nanti akan masuk ke sini ke konten. Nanti settingannya di sini ada pribadi, ada tidak publik, ada publik. Nah, sering yang terjadi itu peserta mengecek yang ini atau mengklik yang ini, sehingga kalau terjadi ini nanti akan gembok ya, akan digembok. Misalnya saya coba simpan, kemudian saya buka linknya, dapatkan link, saya buka di yang berbeda ya. Nah, nanti saya coba upload, saya coba lihat misalnya. Oke, nah saya buka di sini. Nanti penguji akan melihat yang seperti ini misalnya, coba apakah bisa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Privat video. Jadi penguji dipastikan tidak bisa menilai video yang sudah Bapak Ibu buat. Karena yang seperti ini tampilannya. Dan ini dipastikan Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai. Bagaimana cara mendapatkan nilai kalau linknya juga nggak dibuka? Nah, jadi pada saat upload video, hati-hati settingannya jangan sampai salah. Oke, jangan sampai salah. Jadi pilihannya adalah yang publik atau yang ini minimalnya. Jangan yang pribadi atau privat. Bisa yang publik atau boleh yang ini. Coba saya yang simpan yang publik. Simpan, kemudian saya buka lagi yang tadi. Saya buka lagi, saya coba refresh. Nah, sekarang terbuka prosesnya. Sudah tayang di Bapak Ibu? Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang sudah tayang Bapak Ibu. Oke. Selamat. Oke. Nah, itu perbedaan antara publik dan privat atau tidak publik ya. Kemudian lanjut, coba apakah sudah selesai uploadnya? Oke, sudah selesai ya. Oh belum. Kita lanjut ke sini dulu. Nah, Bapak Ibu,
Cara mengetahui apakah Bapak Ibu memiliki YouTube yang sudah lebih dari 15 menit adalah ke sini Bapak Ibu. Coba masuk ke studionya, masuk ke YouTube-nya masing-masing, kemudian diklik studio, kemudian di setelan, klik setelan, kemudian masuk ke channel, lalu klik kelayakan fitur. Klik kelayakan fitur. Jika ini sudah aktif semua, berarti Bapak Ibu bisa mengupload lebih dari 15 menit. Jadi video yang Bapak Ibu upload di YouTube itu aman, walaupun lebih dari 15 menit. Tapi jika di sininya tidak aktif, Bapak Ibu di sini kalau ya silahkan boleh dilihat, tidak aktif atau tidak layak, nanti tinggal di sini Bapak Ibu. Ada di sini langkahnya verifikasi nomor handphone. Verifikasi nomor handphone, diklik di sini, tombolnya di sini, kemudian masukkan nomor handphone Bapak Ibu, nanti klik dapatkan kode, nanti kodenya dikirim ke melalui SMS. Nah, nanti masukkan ke situ. Masukkan ke situ, masukkan lalu masukkan kode, nanti beberapa menit kemudian akan tampil atau akan teraktif. Bapak Ibu bisa mengupload semua yang walaupun lebih dari 15 menit. Oke, nah nampaknya ini sudah selesai upload fakta integritas. Nah, untuk mengecek apakah sudah selesai atau belum, Bapak Ibu klik di sini, lihat berkas dan fakta integritas, klik preview. Jika tampil putih seperti ini, nah prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Oke, dibaca, pastikan fakta integritas, ini contoh Bapak Ibu ya, pastikan fakta integritasnya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Nama Bapak Ibu jangan sampai salah file. Nah, jika sudah, tinggal klik simpan deskripsi, kemudian masuk ke sini. Masuk ke sini, tambah kegiatan pencarian informasi. Nah, di sini ada kegiatannya apa? Seminar pengolahan jangkat, misalnya. Kemudian di sini ada berapa jam yang Bapak Ibu lakukan atau kerjakan. Minimalnya ini gitu ya, kegiatan paket guru 1 jam, minimal 1 paket minimal 3 jam. Terus sampai di sini juga ada kegiatan kolektif prakarya seminar di sekolah gugus. Misalnya kan ada apa yang disebut dengan IHT ya kalau tidak salah di sekolah itu. Nah, itu bisa. Oke, kemudian penyelenggara misalnya Kemenag, lalu ini peran peserta, tempat misalnya Jakarta, saya asal ya, contoh saja, tingkat misalnya provinsi, misal, atau mau nasional boleh. Waktu misalnya 23 Oktober 2020, kemudian jenis berkas, klik, lalu upload berkasnya apa. Di sini ada keterangan boleh PDF, boleh JPG, boleh Docs, atau yang berukuran 5 MB. Ya, jika lebih dari 5 MB, lebih baik link Google Drive. Di sini pastikan link Google Drive-nya sudah terbuka. Oke, misal saya Google YouTube, link YouTube misalnya, yang tadi. Oke, mana? Misalnya link YouTube, lalu simpan. Ini misal ya Bapak Ibu ya, asalnya masuk saja dulu. Oke, sehingga nanti tampil seperti ini Bapak Ibu. Oke, kalau mau diedit tinggal klik edit, ganti, saya mau langsung dokumen saja, misalkan boleh. Dokumen saya coba yang sederhana dulu. Yang kecil-kecil saja. Nah, misalnya gini. Oke, jika untuk melihat, tinggal klik berkas, lalu preview. Misal, contohnya gitu. Nah, tinggal dicek Bapak Ibu, apakah sudah sesuai atau enggak dengan yang Bapak Ibu upload. Kalau sudah sesuai, tinggal close. Selalu pastikan bahwa file yang Bapak Ibu simpan atau yang upload sudah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu klaim ya, jangan sampai tidak sesuai. Nah, begitu Bapak Ibu, sekilas apa yang Bapak Ibu nanti lakukan besok. Pastikan sini semakin banyak semakin bagus Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan semakin banyak mendapatkan
nilai. Deskripsi ini jangan lupa ditulis sejelas mungkin untuk menggambarkan proses Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir. Terima kasih. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rikrik Nurdiansyah yang sudah memberikan penjelasan secara detail ya terkait apa-apa yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta dalam mengikuti UKIN, dan kemudian juga bagaimana pengoperasian sistem LMS UKM PPG khususnya pada bagian UKIN. Satu yang paling penting sebenarnya dari sekian banyak hal yang penting disampaikan oleh Pak Rikrik Nurdiansyah, ini terkait pendaftaran ulang ya Pak. Masih ada 397. Update terakhir kami cek dengan admin itu 353. Itu masih sangat banyak mengingat sistem akan ditutup di pukul 14.00 hari ini. Jadi Bapak Ibu, semua yang disampaikan Pak Rikrik yang kita dengarkan hari ini tentu tidak akan bisa diimplementasikan ketika Bapak Ibu lupa atau tidak melakukan daftar ulang di UKM PPG yang disampaikan oleh narasumber tadi. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan daftar ulang minimal setelah kegiatan kita ini, karena tidak banyak waktu Bapak Ibu yang diperlukan untuk melakukan daftar ulang tersebut. Baik, kita berikan waktu untuk sesi tanya jawab Pak ya. Beberapa pertanyaan kita masuk. Siapa nih Pak Zahrul Fuadi, silakan diaktifkan mic-nya, sampaikan pertanyaannya. Pak Zahrul Fuadi. Oke, tidak aktif. Coba ini Pak Nawar Asa, silakan diaktifkan mic-nya Pak. Angkat tangan Areni. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, iya. assalamualaikum. Saya Zahrul Fuadi. Ini Pak. Oh ya, silakan Pak Zahrul. Pak Rikrik. Ya, terima kasih atas bimbingan dan arahan Pak Rikrik. Perkenalkan, nama saya Zahrul Fuadi dari Gurupai SMK Negeri 1 Jalang, Kabupaten Aceh Jaya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, semalam saya sudah daftar ulang di web UKM PPG, ya UKM PPG. Pas fotonya itu memang latar merah jas kemeja putih tapi tidak berjas. Apakah ada persoalan? Yang bernama pertanyaan saya, apakah boleh karena sudah saya daftar tidak menggunakan jas, tapi berdasi dan berlatar merah fotonya, dan kemeja lengan putih panjang. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah setiap file itu apakah yang kita unggah itu harus kita simpan di drive, atau kalau video di YouTube? Itu pertanyaan yang kedua. Dan setiap poin-poin apakah baik sertifikat ataupun surat-surat keputusan SK dan PTK atau penelitian tindakan kelas itu kita simpan di Google Drive, di drive kita. Itu sementara itu Pak dulu pertanyaannya. Demikian dan terima kasih atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Zahrul. Selanjutnya Bu Mayang Murni ya. Silakan diaktifkan mic-nya. Pak Zahrul dimatikan mic-nya Pak Zahrul ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Murni. Di sini ada beberapa poin yang saya tanyakan Pak. Yang pertama tadi terkait fakta integritas. Apakah fakta integritasnya setiap buat baru? Bapak Ibu yang mic-nya masih aktif, tolong dimatikan. Selain Bu Mayang.
apakah fakta integritasnya hanya satu kita buatkan, misalnya kan penelitian tadi ada, misalnya saya punya 4 PTK gitu Pak, kan dibuatkan judulnya 4 PTK, nanti ketika diuploadkan pada publikasi dan penelitian, itu hanya satu atau satu-satu fakta integritasnya dibuat. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, terkait dengan pencarian pengalaman baru, di sana kan terdapat sertifikat Pak, sertifikat kita sebagai peserta. Di sana tertera jam dalam kegiatan pelatihan tersebut. Bagaimana kalau misalnya sertifikat yang saya miliki itu berstatuskan narasumber? Apakah boleh seperti itu, Pak? Yang ketiga, beberapa dari kami mahasiswa PPG dari Aceh memakai niqab, Pak, menggunakan cadar. Yang menjadi pertanyaan, apakah pada saat mengajar UKIN yang real harus niqab kami dibuka atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak. Dan yang terakhir itu kan kita ngupload untuk pendaftaran UKIN ini Pak. Ada nomor identitas, nomor underscore identitas untuk keterangan foto dan keterangan surat apa namanya? Yang 3 item untuk mendaftar tuh Pak, di bawahnya kan dibuatkan nomor underscore identitas. Nomornya itu nomor apa Pak? Apakah nomor akun? Kemudian identitas itu apakah dibuatkan nama seperti itu, misalnya akun saya 11 sekian-sekian underscore Mayang Murni misalnya seperti itu. Karena di bawahnya juga untuk yang surat keterangan itu nomor underscore pendaftaran gitu. Jadi agak sedikit bingung di situ Pak. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mayang. Mic-nya dimatikan lagi. Selanjutnya yang ketiga untuk sesi pertama ini Ibu Desi Koryana. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan 2 hal. Yang pertama itu terkait RPP. Nah, nanti RPP yang kita gunakan itu apakah RPP yang sama ketika PPL, maksudnya itu pakai RPP K13 yang 13 komponen atau yang lainnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk fakta integritas, di situ tadi kan pas Bapak menjelaskan itu, maaf saya kurang agak paham, itu yang bagian tempat dan tanggalnya, itu nanti tempatnya di lokasi kami, contohnya saya di Magetan atau Aceh Pak, dan tanggalnya kapan itu saya kurang paham di situ. Terima kasih Pak, itu saja. Baik, terima kasih Bu Desi ya. Baik, untuk Pak Zahrul Fuadi, ini pertanyaannya apakah ada masalah ketika foto tidak menggunakan jas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap file apakah harus disimpan ke Drive atau YouTube? Selanjutnya pertanyaan Bu Mayang, ini ada fakta integritasnya hanya satu atau setiap item yang diupload. Selanjutnya sertifikat kalau misalkan kita sebagai narasumber bagaimana, apakah bisa? Selanjutnya ada juga pertanyaan, bolehkah mahasiswa peserta UKIN nanti menggunakan cadar atau harus melepasnya? Kemudian ada nomor identitas yang dimaksud, apakah nomor akun atau NIK mungkin. Selanjutnya ada dari Bu Desi, RPP yang dipakai RPP yang mana. Kemudian lokasi dan tanggal fakta integritasnya, apakah mengikuti domisili atau daerah tempat pelaksanaan PPG-nya. Seperti itu Bu ya. Oke, disilakan kepada Pak Dikrik untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas peran aktifnya untuk pertanyaan. Ada lumayan dari 3 pertanyaan. Yang pertama untuk foto berjas. Bapak Ibu ketika melihat sesuatu persyaratan, kemudian di syaratnya itu sudah tercantum dengan jelas, maka berarti itu tidak ada tawar-menawar, gitu ya. Foto itu adalah untuk sertifikat nanti Bapak Ibu ketika sudah lulus. Dan supaya seragam, maka disampaikan berjas, kemudian berwarna gelap, lalu latar belakang merah. Jika sudah tercantum seperti itu dan jelas disebutkan, maka itu berarti harus diikuti apa yang diharapkan atau yang tercantum.
berbeda halnya jika memang misalnya di syarat itu tidak ada ketentuan warna kerudung harus apa, ketentuan warna apakah gelapnya warna hitam, abu-abu atau seperti apa, itu kan tidak disebutkan. Berarti hanya mencantumkan gelap saja. Tapi kalau latar belakang itu sudah jelas merah. Jadi di chat ada yang bertanya bagaimana kalau biru, nah itu sudah melawan aturan berarti ya, atau sudah jelas ada warna merah. Kenapa ada konfirmasi bagaimana kalau warna biru atau warna lain? Nah, jadi di situ mohon maaf Pak Jahrul, jadi sudah tertulis dengan baik, di situ ada jas, maka ikuti dengan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak, gimana kalau sudah daftar? Silahkan buka lagi, selama masih belum tertutup, ya, buka lagi, kemudian masukkan nomor pendaftaran, masukkan tahun lahir, tanggal lahir, dan bulan lahir, nanti diperbaiki, upload ulang foto yang tadi belum sesuai. Pak, gimana kalau nggak keburu? Nanti berarti akan diproses kalau untuk ujian masih bisa menggunakan yang itu, tapi untuk nanti pencetakan sertifikat, maka akan dikoreksi lagi oleh admin LPTK-nya, karena tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi daripada Bapak Ibu nanti ditagih lagi, kemudian lupa, lalu sertifikatnya nggak dicetak-cetak karena tidak sesuai ketentuan, ya maka lebih baik sekarang jika sudah ada atau masih ada waktu, silahkan difoto. Kalaupun besok juga nggak apa-apa sebenarnya. Misalnya Pak, ujian boleh nggak yang ini dulu yang ada? Boleh yang ujian. Tapi nanti kalau sertifikat itu harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Begitu Pak. Kemudian, apakah setiap file disimpan ke Google Drive atau YouTube? Alangkah lebih baiknya memang seperti itu. Sehingga Bapak Ibu masih bisa ada waktu untuk menambah atau mengoreksi. Tapi kalau sudah yakin, maka boleh langsung dokumen saja bentuknya, langsung upload di UKIN. Tidak menggunakan Google Drive juga masalah, itu kan pilihan. Bapak Ibu boleh Google Drive, atau boleh YouTube, atau boleh langsung dokumen. Itu bersifat pilihan. Silakan mana yang lebih nyaman menurut Bapak Ibu. Yang penting, apapun nanti yang diambil pilihannya, baik itu berkas atau Google Drive atau YouTube, semuanya bisa dibuka oleh penguji. Itu yang penting. Oke, kemudian kalau video jelas YouTube yang kami rekomendasikan, karena tadi dengan beberapa fitur dan kemudahan untuk mengakses itu lebih. Pastikan Bapak Ibu mengupload link yang memang proses videonya sudah sukses. Jangan baru upload, masih proses upload, linknya sudah diambil. Nah, itu juga jangan. Tapi pastikan sudah 100% sukses dulu, bisa dilihat dari handphone Bapak Ibu, bisa diputar misalnya, kemudian baru diuploadkan link. Lalu berikutnya, untuk Bu Mayang, fakta integritas apakah hanya satu? Hanya satu Bu, untuk semuanya. Jadi Bapak Ibu cukup upload dalam komponen yang pertama atau salah satu komponen, nanti semuanya akan ikut. Ya, jadi tidak perlu ada misalnya saya membuat 3 penelitian, jadi saya harus membuat 3 fakta integritas, tidak, cukup satu saja. Itu sudah mencakup semuanya. Lalu sebagai narasumber, bagaimana itu kalau sebagai narasumber bisa masuk ke menghasilkan karya inovasi baru. Kan Bapak pasti menggunakan PowerPoint ya, membuat PowerPoint presentasi. Kalau pencarian informasi itu untuk peserta atau untuk yang mengikuti pelatihan. Begitu ya. Pak narasumber ya kalau mau ada sertifikat atau ada sertifikatnya kemudian sayang nih Pak nggak bisa dimasukin, ya udah nggak apa-apa. Di situ saja. Narasumber kan minimalnya 3 jam ya dengan tanya jawab dengan persiapan, pakai saja yang narasumber 3 jam. Kemudian untuk hijab atau niqab itu disesuaikan Bapak Ibu silahkan. Tapi nanti dari LPTK juga harus memastikan bahwa memang benar Bapak itu. Jadi biasanya kalau kami antar ke pengelola perempuan gitu ya, nanti video call dengan sebelum merekam video call dulu dengan peserta yang menggunakan hijab atau niqab, lalu dipastikan bahwa memang seperti itu, karena juga saling menjaga Bapak Ibu ya, bukan tidak percaya tapi saling menjaga bahwa yang menggunakan cadar memang sebagai peserta PPG, kemudian yang ada di video juga
sama, baik minimalnya dari segi postur begitu ya, tidak ada perubahan begitu, sehingga harus diyakinkan oleh pengawas atau oleh pengelola perempuan. Video call 2 orang misalnya, Bu, ini saya buka dulu sedikit, atau dibuka satu wajah tapi dengan perempuan juga, jangan dengan laki-laki ya, kan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu adalah bagian dari toleransi. Nanti juga sama pada saat UP, Bapak Ibu nanti kami menyiapkan pengawas perempuan untuk memastikan bahwa Bapak Ibu adalah peserta yang hadir di UP begitu. Nomor identitas dan nomor pendaftaran. Kalau nomor identitas di KTP berarti NIK, Bapak Ibu. Ya, jadi nama filenya adalah NIK. Kemudian kalau di surat keterangan dan foto adalah nomor pendaftaran, berarti nomor PPG, nomor peserta PPG. Ya, itu namanya. Kemudian Bu Desi, RPP yang digunakan apakah menggunakan format terbaru atau menggunakan yang 2013? Menggunakan 2013 Bapak Ibu ya, yang kurtilas, karena nanti indikator-indikator penilaiannya itu masih sama dengan yang lama. Begitu. Lalu fakta integritas, tempat dan tanggalnya disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu berada saat itu, di mana. Dan tanggal berapa, tanggal pengisiannya berarti kan tanggal 23, maka tanggal 23 saja, nggak apa-apa. Tanggal hari ini juga nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu menyatakan bahwa semua yang Bapak Ibu upload itu adalah benar, Bapak Ibu terlibat secara langsung, dan video yang ada atau orang yang ada di video adalah orang Bapak Ibu sendiri, tidak diwakilkan oleh orang lain. Demikian, mudah-mudahan jelas dan terima kasih. Maaf Pak Riki, berarti Pak, untuk kalau kita mau edit foto tadi yang harus berjas, memang saya sudah berdasi, sudah berlatar merah, cuman kemeja putih saja. Berarti nanti setelah mungkin masih boleh di-upload ulang, diedit ulang fotonya saja di akun itu, di web itu. Kemudian saat upload berkas di UKIN itu, misalkan itu kan ada 6 item kemarin. Misalkan hari ini, hari pertama kita upload 2 item dulu, dan kita load out, apakah bisa dilanjutkan untuk besok untuk berkas yang selanjutnya? Itu mohon ke penjelasan. Atau mesti sekaligus sekalian jalan itu selesai dalam sewaktu itu Pak, di-upload berkas UKIN-nya. Terima kasih Pak. Baik, untuk foto, kalau sampai jam 14 sekarang masih bisa Pak, masih bisa dirubah. Tapi kalau besok itu sudah tutup, jadi sudah nggak bisa. Nanti yang bisa merubah itu adalah di LPTK-nya. Jadi Bapak mengirimkan ke LPTK, nanti di LPTK yang bisa merubah. Tapi peserta tidak bisa, sudah tidak bisa kalau sudah tutup pendaftaran. Kemudian untuk upload video bisa dicicil Bapak Ibu dari tanggal 23, 24 misalnya, satu-satu yang ada dulu silahkan. Tidak perlu nanti, tidak perlu satu kali login langsung upload, tidak. Tapi boleh dicicil selama masih dalam jangka waktu upload. Baik, terima kasih Pak. Yep. Oke, terima kasih Pak Rikrik. Bapak Ibu, karena hari ini terakhir pendaftaran, dan bukan hari ini sampai malam maksudnya ya, hari ini sampai pukul 14.00, dari sekarang itu sekitar 2 jam lebih 7 menit lagi, 4 jam lebih 7 menit lagi. Maka untuk sesi tanya jawab ini kita batasi terakhir untuk 2 orang penanya terakhir nih, sehingga nanti kita selesaikan sesi kegiatan ini. Untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan terus nanti mendaftar ulang, karena update dari admin terakhir ke kami itu 336 lagi yang belum. Mungkin di antara kita di sini ada yang belum juga, kan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sesi kedua untuk 2 orang penanya. Ini Pak Abdul Kamil, silakan diaktifkan mic-nya. Langsung saja Pak pertanyaannya ya. Suaranya nggak kedengaran Pak. Oke, sambil diperbaiki mikrofonnya, saya ganti ke Bu Yusnidar. Coba, Bu, aktifkan mikrofonnya.
Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Pak, masalah NIM yang ada di SPIS dan yang ada di Fakultas IAIN tidak sama, Pak. Apakah nanti Pak bermasalah nanti? Karena jika saya daftar yang di IAIN tidak keluar suratnya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. saya Bu. Oke, selanjutnya Pak Sarif Hidayah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja Pak untuk menanyakan masalah sertifikat online ya. Itu untuk tempatnya kami mengisinya bagaimana Pak? Karena kan kami secara daring ya. Mengikutinya secara daring. Itu tempat pengisian tempatnya di mana seperti itu. Dan tadi yang kedua adalah mengenai tanda tangan pada refleksi diri. Saya masih bingung, Pak. Mohon bisa dijelaskan sedikit. Mengenai apa Pak? Maaf. Tanda tangan pada refleksi diri. Pada komponen refleksi diri. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri. Oke, terima kasih. Pak Abdul Kamil sudah terhubung belum? Kalau enggak, kita tutup aja nih. Sudah kedengaran, Pak? Suara saya, Oke, Pak? silakan. Lanjut terus, Pak. To the point, Baik. Pak. Terima kasih, Pak. Untuk masalah pakaian tadi nih, Pak, nih. Jadi, untuk laki-laki tadi sudah jelas aturannya. Kemudian untuk perempuan berarti bebas saja, Pak, ya? Artinya tidak harus pakai jas seperti itu ya, Pak, ya? Ini ada anggota saya yang bertanya seperti itu. Yang kedua, ketika kita mendaftar di UKM itu nanti kan ada jadwal muncul itu Pak, jadwal muncul setuju tidak setuju seperti itu, artinya bisa milih nggak kita Pak? Nah, kebetulan saya tadi sudah coba mendaftar, saya di UIN Alauddin Makassar, kemudian jamnya jam 8.30 seperti itu, jadi boleh nggak kita pilih ke hari Minggu seperti itu, tanggal 13 November. Kemudian yang ketiga, kemudian kalau boleh merubah data yang ada seperti yang disampaikan oleh Bapak Jahrul tadi, di mana klik Pak, di menu mana untuk merubah foto, merubah biodata yang sudah terlanjur mendaftar seperti itu dan sudah printkan bukti tanda daftarnya. Baik. Berapa ya? Baik. Kemudian masalah video tadi Pak, video untuk UKIN itu tadi saya terlambat masuk, jadi videonya itu diedit Pak ya, bukan utuh, 15 menit seperti itu. Terima kasih, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul Kamil. Pada Pak Rik, disilakan. Baik. Nanti tolong dibantu Pak ya, untuk pertanyaannya yang beberapa yang belum saya catat. Yang pertama untuk kalau NIM ada yang pertama udah. Untuk NIM kalau ada perbedaan segera konfirmasi ke LPTK, tapi untuk NIM itu yang space atau yang di akun UKM PPG, maka yang tahu itu yang admin ya, admin LPTK. Jika ada perbedaan segera mengkonfirmasi. Tapi untuk pendaftaran itu menggunakan nomor peserta PPG Bu, bukan NIM. Sehingga kalau Ibu menggunakan NIM nggak masuk ya pasti nggak akan masuk karena memang bukan itu yang digunakan. Yang digunakan untuk akses pendaftaran adalah nomor peserta PPG. Kemudian berikutnya pengisian tempat online atau Bapak Ibu bisa klik tempat atau isinya klik tempatnya daring saja nggak apa-apa. Daring gitu ya, bukan Jakarta, bukan Aceh atau apa. Tapi kalaupun tidak boleh menggunakan yang disarankan itu daring gitu. Jadi nanti penguji tahu ini daring atau ini luring. Kalau menyebutkan nama lokasi berarti itu luring begitu. Kemudian tanda tangan pada refleksi diri, tanda tangan Bapak Ibu saja menyatakan bahwa yang saya lakukan pada semester 1 2019 misalnya, semester 2 2019 misalnya. Dan lebih ini lagi jika dibuktikan dengan tanda tangan kepala sekolah, lebih lengkap lagi begitu. Tapi karena mengingat waktu, ya masih ada mungkin hari Senin, Bapak Ibu hari ini membuat
format-formatnya dulu, refleksi setiap hari waktu dan kapan penggunaan refleksinya atau pembuatan refleksinya. Nanti kepala sekolah yang menyetujui. Karena juga itu kan bukan mohon maaf bukan mengada-ngada ya, tapi menuliskan apa yang sering Bapak Ibu lakukan tapi tidak tahu bahwa ini harus ada diukin kan gitu ya. Saya yakin setiap guru setiap akhir semester pasti mengevaluasi kegiatannya apa, refleksi. Apakah saya memang kurang menggunakan media begitu, pasti ada gitu. Saya yakin itu minimalnya mengevaluasi kegiatan penilaian mahasiswa atau siswa, kenapa nilainya kok kurang terus gitu ya, atau pasti gitu melakukan, tapi tidak menulis gitu. Nah sekarang tugasnya adalah menuliskan apa yang kira-kira Bapak Ibu sering lakukan di setiap akhir semester minimal 1 kali 1 semester. Berarti ada berapa refleksi? Ada 6 gitu ya. Oke, kemudian, nah dari sini Pak, mohon maaf pertanyaannya. Oke, Pak Abdul Kamil, pertanyaan pertama, untuk pakaian yang perempuan itu seperti apa Pak? Kalau laki-laki kan sudah jelas katanya. Baik, untuk perempuan memang tadi saya contohkan ya, untuk yang kami biasanya pakai yang tadi sebentar. Nah ya ini warna gelap tapi warna backgroundnya merah, ya merah. Nah yang seperti ini. Ada juga, jadi kalau memang tidak disebutkan tadi, seperti yang saya sampaikan, yang ini Bapak Ibu ya, yang untuk laki-laki ini dalam kurung berdasi, Bapak Ibu. Laki-laki berdasi. Jadi untuk perempuan tetap sama berlaku warna gelap, perempuan juga berlaku, tapi yang didasi adalah laki-laki begitu. Untuk perempuan tidak mengharuskan berdasi, tapi warna gelap itu untuk laki-laki dan perempuan. Latar belakang merah laki-laki dan perempuan. Begitu Pak. Semoga dipahami. Lanjut Pak. Lanjutnya, boleh nggak Pak, kata Pak Abdul Kamil itu mengubah jadwal atau memilih jadwal? Oh iya. Baik, untuk jadwal, mohon maaf tidak bisa dirubah Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang tercantum, dan semuanya tanggal 12, tidak ada ya pilihan tanggal 13, semuanya kami patok untuk UP, itu tanggal 12, kemudian jamnya sudah ditentukan, jadi jam, tanggal itu sudah tercantum di kartu masing-masing, begitu ya, kan ada sesi 1, sesi 2, kalau sesi 1 jam 8.30 sampai jam 11.30, mulai mengerjakan soal Bu ya, untuk pengecekan bisa jadi jam 7.30. Kemudian untuk di 2 siang adalah jam 12.30 untuk pengecekan, kemudian mulai mengerjakan soal jam 13.30. Itu sesuai yang tercantum di dalam kartu masing-masing dan itu tidak bisa dirubah. Kecuali untuk foto, selama belum ditutup itu masih boleh. Silahkan dibuka lagi, klik lagi pendaftarannya, masukkan lagi nomor peserta, masukkan lagi tanggal lahirnya, lalu klik validasi atau lanjutkan. Nanti muncul jika sesuai, tinggal mana yang Bapak Ibu akan selesaikan atau upload atau akan direvisi, begitu. Siap, begitu Pak. Satu lagi nih Pak, cara untuk mengubah fotonya tadi, pertanyaan Pak Abdul Kamil. Ini berhubungan dengan Pak Zahrul tadi ya. Ya, merubah foto tinggal klik ke ukm.ppg.kemendikbud.go.id, kemudian klik pendaftaran, masukkan nomor peserta, masukkan tanggal lahir, klik lanjutkan, nanti muncul semua data lagi seperti pada saat pendaftaran, lalu langsung ke foto saja atau ke mana yang akan Bapak Ibu ubah yang sesuai dengan apa yang disyaratkan. Lalu kalau ke foto, berarti masuk ke foto, upload ulang lagi fotonya, begitu. Ganti dengan foto yang sesuai, begitu Pak. Ya. Satu lagi terakhir Pak, ini ada saya baca di chat ini, mungkin karena guru-guru kita ini ada beberapa atau mungkin banyak dari peserta kita ini yang kepala sekolah kan Pak? Ya. RPP-nya berarti tanda tangan sendiri kepala sekolah dan tanda tangan sendiri gurunya Pak? Betul sekali. Oke, siap. Ya, karena posisinya beda Pak ya, posisi jabatan dan posisi guru. Jadi kalau kepala sekolah, guru merangkap sebagai kepala sekolah ya dua-duanya jadi sendiri. Oke, siap. Terima kasih kepada Pak Nurdiansyah atas bimbingan dan arahan terkait pengoperasian sistem LMS UKIN UKM PPG tahun 2022 ini. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu
100% insya Allah ya, bagi seluruh peserta PPG khususnya di UIN Arani di Banda Aceh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi Assalamualaikum Pak. ya, Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Halo Pak, saya tadi udah daftar Pak kan, tapi enggak, tunggu dulu. Posisi Nanti apa? itu masalah itu nanti biar kita komunikasikan di admin. Jadi kita tutup dulu kegiatan ini, baru nanti kita komunikasikan ke sana. Assalamualaikum Pak, masih boleh bertanya nggak Pak? Maksudnya begini Pak, itu kan ada video UKIN, itu kan kita pegang kertas. Itu kertasnya yang di mana kita unduhnya? Itu kertas apa yang kita pegang gitu? Waktu saat video pembelajaran UKIN. Inilah yang kita daftar nih Pak, kan keluar kartu. Itu yang kita Kartu pendaftaran itu yang kita pegang ya. Oke, Pak Rikrik masih bersama kami, Pak Rikrik. Pak. Ya, masih. Oke, sebentar Bapak Ibu, biar dijelaskan sedikit dengan Pak Rikrik langsung. Untuk kertas yang ditunjukkan katanya Pak. Untuk kertas yang ditunjukkan itu kartu peserta, Bapak Ibu. Kartu peserta yang tadi saya tunjukkan di sini ya, di kartu peserta setelah Bapak Ibu daftar. Kartu pendaftaran ya Pak ya. Ya, formulir pendaftaran uji kompetensi yang itu. Oke, itu ya. Yang sudah daftar pasti tahu. Yang belum ya pasti nggak tahu Nah, bentuknya oke. seperti apa. Oke. Siap. Baik, selanjutnya kita serah penutupan yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi PPG kepada Bapak Dr. Saifullah SAGMA. Silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Asmil. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Pak Rikrik Nurdiansyah yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan ini memang sangat luar biasa apa yang telah beliau sampaikan. Namun semua itu butuh ketelitian kita, Bapak Ibu, di dalam mengisi ataupun mengupload segala data-data yang diperlukan di dalam UKM PPG ini, karena kebanyakan yang terjadi sama kita, kadang-kadang data itu ada tapi yang kita masukkan ke dalam aplikasi itu tidak sesuai dengan format yang diminta. Nah, ini mohon perhatian kali. Kalau diminta dalam bentuk JPG, buatlah dalam bentuk JPG. Kalau dibuat dalam format JPEG, buatlah dalam bentuk JPEG. Kalau dibuat dalam bentuk PDF, buatlah dalam format bentuk PDF dengan memperhatikan KB atau ukuran yang boleh diupload. Kenapa? Berapa? Itu mohon perhatian sekali Bapak Ibu, karena kebanyakan gagal kita gara-gara tidak sesuai dengan apa yang diminta. Karena LMS ini berlaku secara nasional yang ribuan memang peserta-peserta lain juga mengisi. Ini butuh ketelitian sekali Bapak Ibu dalam kita menguploadnya, dan juga dengan waktu yang disediakan. Ini mohon sekali diperhatikan betul-betul sesuai dengan arahan apa yang diberikan oleh Bapak Rikrik tadi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesuksesan Bapak Ibu dan juga LPTK kita. Di sini saya tidak memperpanjang lebar lagi, mengingat waktu juga yang tersedia untuk Bapak Ibu dalam memperbarui pendaftaran. Ini tersedia waktu sekitar 4 jam lagi karena berakhir hari ini. Dari itu saya selaku Ketua PPG mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Rikrik Nurdiansyah dan juga teman-teman panitia, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa sukses semuanya. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kegiatan kegiatan acara sosialisasi sistem LMS UKIN PPG UIN Arani Banda Aceh saya nyatakan ditutup. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dengan berakhirnya tadi
dengan ditutupnya acara oleh Ketua Prodi PPG pada hari ini, kami akan kembali untuk segera melakukan daftar ulang Bapak Ibu ya, karena waktunya sampai pukul 14.00. Nah, kalau di atas 14.00 itu sistem akan otomatis tertutup, tidak akan diperpanjang. Kemudian link daftar hadir sudah kami share ke chat Zoom ini, silahkan diisi. Itu untuk bagian tanda tangan, kalau misalkan Bapak Ibu mengisinya lewat PC atau komputer bisa menggunakan mouse. Kalau misalkan pakai HP itu bisa langsung diisi melalui layar smartphone-nya. Pak, di mana Pak daftar hadirnya Pak? Itu di chat, saya dikirim. Oh, di chat. Mana ini? Nggak. Diklik linknya Pak. Oh, linknya nih. Ya, nanti pun akan kami share juga ke grup oleh admin. Oh. Kalau Nanti misalkan bisa diisi Pak kan? Gimana? Nanti bisa diisi kan? Ya, diisi, tapi harus cepat Bu ya. Iya. Oke, nanti kita video ke grup. Untuk video rekaman apa bisa kami download Pak? Video rekaman hari ini Pak? Bisa, akan kami upload ke YouTube PPG dan linknya akan kami share juga ke grup Bapak Ibu sekalian. Oke, makasih Pak. Karena ada beberapa teman terima kasih, Pak. yang mungkin berhalangan hadir atau tidak bisa hadir, ya, sehingga harus nanti rekaman ini Insya Allah akan kita share. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat berjuang. Kami mendoakan jika kita lulus. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.